Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan cara yang lebih dalam ya, yang lebih advance maksud saya dalam mengatur penilaian peserta didik. Nah, jadi di sini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya, saya sudah membuatkan yang di bagian atas ini ada daftar hadir. Kemudian di sini juga ada survei. Jadi saya melakukan survei juga tentang e-learning ini. Nah, kemudian di sini saya juga melakukan penilaian tengah semester. Nah, di sini penilaian tengah semesternya ini yang pertama. Kemudian yang ini remedial. Ini yang remedial. Nah, dan ini tentang video dubbing. Ini video tutorialnya. Kemudian ini untuk upload videonya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini Bapak Ibu ya, saya membuat untuk mengerjakan PTS ini. Nah, ini ya, saya buat untuk mengerjakan PTS ini, siswa harus melakukan penyelesaian pada daftar hadir. Kemudian dia harus melakukan penyelesaian pada survei. Jadi maksudnya di sini adalah siswa itu harus selesai mengisi daftar hadir, kemudian selesai mengisi survei untuk melanjutkan ujian PTS. Nah, ini ya, aktivitas klik di sini harus selesai, kemudian aktivitas survei juga harus selesai. Nah, kemudian untuk yang remedial ini, sama, daftar hadir juga harus selesai, kemudian aktivitas survei harus selesai. Nah, di bagian bawahnya saya tambahkan aktivitas yang klik di sini, aktivitas esai ini tidak selesai. Jadi untuk yang tidak selesai aktivitas di sini, saya buat yang masih di bawah KKM 70, dia harus menyelesaikan yang ini. Jadi sementara yang sudah KKM-nya 70, di sininya nanti tidak muncul dia. Untuk remedial ini nggak muncul di akun dia, jadi bisa langsung ke sini. Di sini juga saya buat, saya tambahkan juga ya, untuk daftar hadir harus diisi. Kemudian, nah, di sini saya isi satu di antara PTS ini harus sudah selesai. Jadi maksudnya kalau dia tidak remedial dia selesai, kalau misalnya dia remedial juga selesai. Jadi salah satunya harus selesai. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana pengaturan di bagian dalamnya. Oke, kita lihat dulu di daftar hadir ya. Untuk di daftar hadir, settingannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seandainya nanti Bapak Ibu ingin mencobanya, jadi atau hari esok saya lupa gitu. Jadi ini sebagai pengingat saya juga sebenarnya. Nah, untuk ini tipenya semua murid ya. Nah, ini tanggal seperti biasa ya. Kemudian, nah untuk rekaman siswanya kita buat izinkan siswa mencatat keadaan mereka sendiri, kita conteng. Kemudian dengan disabilitas, kemudian secara otomatis memilih status tinggal yang tersedia, kita conteng ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kita tampilkan lagi Bapak Ibu ya. Membutuhkan alamat jaringan gunakan default, kemudian tidak. Nah, kemudian kita atur lagi ya Bapak Ibu di bagian daftar hadir ya. Bentar ya, kita di bagian di bagian ini Bapak Ibu ya. Di bagian status chat Bapak Ibu ya.
Nah, untuk di bagian status set saya buat akronimnya H, kemudian deskripsinya hadir, kemudian poinnya 2, tindakannya saya kosongkan. Oke, ini Bapak Ibu ya. Oke, daftar hadir kita sudah selesai. Kemudian kita ke bagian survei. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu hal yang harus dijawab, tapi bisa dilihat tanggapannya. Nah, ini sudah ada beberapa yang membuat tanggapan. Kita lihat ya tanggapannya, tanggapan surveinya. Nah, ini bagaimana e-learning ini menurut Anda? Nah, ini bagus. Ada sekian bagus, sangat baik. Nah, ini ada yang menanggapi. Nah, ini saya mencoba sendiri kemarin. Nah, ini ya. Apakah ada yang tambah kepada e-learning ini? Nah, tidak ada hanya. Nah, ini ya. Itu harus ditambahkan pada e-learning ini. Untuk settingan dari kuesioner ini, settingannya pertanyaan, kita coba lihat ya pertanyaan. Nah, pertanyaannya kita buat seperti ini ya, dibuat merah, jadi dia harus respon dulu baru boleh beralih ke pesan selanjutnya. Untuk kuesionernya, oke, kita coba kembali ke klik di sini untuk mengisi survei. Nah, di bagian sini kita coba diedit pengaturan ya. Nah, diedit pengaturan ini yang saya lakukan adalah yang pertama ini saya isi di sini. Kemudian pengaturan waktu ini saya nonaktifkan saja. Kemudian opsi tanggapannya, tipenya merespon sekali, jadi mereka hanya sekali saja merespon. Kemudian nama lengkap selalu ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nilai pengirimannya tidak ada nilai. Mana HP yang kertas apa? Berapa lembar? Cetak sekali baik tapi ya. Oke, sebagian banyak bayar. Biasanya sekali ya. Sekali doang. Sama itu. Sudah ini, apa lagi? Cetak lagi. Cetak lah. Langsung print ya. Nah, untuk pengaturan modul umumnya seperti ini ya. Ketersediaan tunjukkan pada halaman khusus, mode grup tidak ada grup. Untuk batasi aksesnya tidak ada. Kemudian penyelesaian aktivitasnya. Nah, untuk penyelesaian saya buat seperti ini. Kemudian tampilkan aktivitas sebagai lengkap ketika ini. Kuesioner ini untuk melengkapinya. Oke, tagnya nggak ada, kemudian kompetensinya juga nggak ada. Nah, seperti ini ya pengaturannya ya. Oke, pengaturan pada kuesioner kita sudah. Kemudian kita lanjut ke pengaturan pada PTS. Nah, ini pengaturan pada PTS dengan KKM-nya 70. Nah, ini ya.
Kita coba lihat pengaturan di dalamnya. Kita edit pengaturan ya. Nah, ini untuk pengaturannya di dalam ini, nama PTS-nya, boleh melihat bukunya. Kemudian di pengaturan waktunya, saya buat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya buat ulangannya bisa 3 hari, bisa dimulai selama 3 hari itu, bisa kapan saja selama 3 hari itu. Kemudian batas waktunya 40 menit. Nah, kemudian ini kapan waktu berakhir. Nah, upaya terbuka diajukan secara otomatis ya. Kemudian untuk kelas, nah kategori kelasnya saya tidak kategorikan. Kemudian nilai untuk lulusnya dia 7. Karena ini rentangnya cuma 10, jadi nilai lulusnya 7. Kalau rentangnya 100, Bapak Ibu buat di sini nilai untuk lulusnya 70. Ini terserah KKM dari Bapak Ibu semua. Kemudian upaya diizinkan tak terbatas. Nah, ini upaya diizinkan ini maksudnya berapa kali ujian ya. Nah, ini kalau untuk ujian yang ini, biasanya ini ujian yang pertama ya. Biasanya upaya yang diizinkan adalah 1. Kita coba lagi, balik lagi ya. Oke. Nah, kelasnya tidak dikategorikan, nilai untuk lulusnya 7, kemudian upaya diizinkannya 1. Jadi dia hanya boleh mengerjakan soal ini selama 1 kali. Kemudian tata letaknya seperti itu ya. Kemudian perilaku pertanyaan, iya, umpan balik ditangguhkan. Untuk opsi ulasannya seperti ini ya. Kemudian penampilannya tidak ada gambar. Kemudian 2, batasan ekstranya tidak ada. Kemudian umpan balik keseluruhan nggak ada. Pengaturan modul umumnya nggak ada. Kemudian membatasi akses. Nah, ini ya. Nah, di sini saya membatasi akses. Nah, di sini yang tadi ya, yang saya atur tadi. Jadi siswa harus menyelesaikan semua, maksudnya menyelesaikan daftar hadir. Jadi siswa harus menyelesaikan daftar hadir, baru bisa melanjutkan pada PTS ini. Kemudian penyelesaian aktivitasnya. Nah, ini penyelesaian aktivitasnya ya. Siswa harus menerima nilai untuk menyelesaikan kegiatan ini. Membutuhkan nilai kelulusan atau semua upaya yang bisa dia selesai. Nah, ini saya conteng 2 ya. Ini di hari terakhir daripada ujian tersebut. Ini 1 April. Kemudian taknya kosong, kemudian kompetensinya kosong juga. Oke, kita lanjut lagi ke settingan dari remedial tadi. Nah, ini kan yang tadi ya, yang kita cek tadi untuk PTS yang pertamanya. Nah, yang ini yang PTS remedial. Jadi untuk perbedaannya mungkin yang PTS yang pertama tadi penilaiannya yang diambil adalah yang di atas 7. Jadi yang di bawah 7 dia otomatis akan langsung masuk ke PTS remedial ini. Jadi nanti kalau di tampilan di siswanya nanti kalau yang tidak lulus otomatis dia akan muncul PTS remedial ini. Tapi kalau yang lulus di PTS ini, PTS remedialnya dia tidak muncul. Jadi dia langsung bisa lanjut ke soal yang selanjutnya.
Nah, ini kita cek dulu pengaturan pada PTS remedialnya. Nah, kita lanjut ya. Ini settingan untuk PTS remedial. Nah, ini kita coba ubah dulu. Kita coba lihat dulu settingannya. Oke, di bagian umumnya seperti biasa. Pengaturan waktunya 40 menit. Nah, ini karena dia remedial, jadi upayanya harus diajukan sebuah waktu tidak dihitung. Nah, kategori kelasnya tidak dikategorikan, nilai untuk lulusnya tetap 7. Upaya diizinkannya tidak terbatas. Nah, ini ya. Jadi karena dia ini remedial, jadi pokoknya berapa kali pun dia mencoba, dia harus mencapai nilai 7 ini. Jadi kalau dia tidak mencapai 7, dia nggak bakalan lulus. Kemudian kalau metode penilaian ini nilai tertinggi, jadi berapa kali dia mencoba, nilai tertinggi yang diambil. Tata letak. Oke, kemudian perilaku pertanyaan. Iya, umpan balik ditangguhkan. Opsi ulasannya ini default ya. Penampilannya sama aja, pembatasan ekstra, umpan balik keseluruhan, modul umum, tunjukkan pada halaman khusus, tidak ada grup. Nah, batas akses ini ya, yang daftar hadir tadi harus lebih dari 1 nilainya. Kemudian penyelesaiannya harus tanda selesai. Nah, ini survei ya, jadi surveinya harus selesai. Ini PTS ini tidak boleh ditandai selesai. Jadi maksudnya PTS ini tidak boleh selesai. Jadi tidak lulus dari PTS sebelumnya. Makanya bisa muncul PTS remedial ini. Nah, ini pengaturannya ya. Oke, lanjut lagi penyelesaian aktivitasnya. Siswa harus menerima nilai untuk menyelesaikan kegiatan ini, membutuhkan nilai kelulusan. Oke. Kemudian, nah ini ya. Nah, ini pengaturan untuk yang remedial. Kita lanjut ke pengaturan. Nah, ini tadi yang remedial tadi ya, PTS remedial. Kemudian kita lanjut ke pengaturan dari upload video. Nah, ini pengaturan dari tugas selanjutnya setelah PTS ini ya. Kita lihat dulu settingannya di edit pengaturan. Ini hampir sama ya. Ini default saja. Jenis umpan balik default saja, pengaturan pengiriman tidak ya, secara maksimal, upaya maksimal tidak terbatas, notifikasi. Oke, kemudian kelas, pengaturan modul umum. Nah, ini pembatasan akses ini kita terapkan lagi ya. Daftar hadirnya harus selesai, harus tanda selesai. Kemudian, nah di sini ada tambahan ini yang PTS tadi. Jadi di sini maksudnya siswa harus apa saja, maksudnya ini any. Jadi salah satu di antara ini dia harus lulus. Jadi misalnya dia harus lulus PTS yang pertama atau PTS remedial. Jadi kalau dia sudah lulus PTS yang pertama, sudah boleh mengerjakan soal yang ini.
Kalau misalnya dia tidak lulus di PTS pertama, tapi dia lulus di PTS remedial, dia boleh untuk mengerjakan soal yang ini. Nah itu ya. Kalau yang ini sama ya, yang ini tadi survei tadi. Kemudian di penyelesaian aktivitasnya lengkap seperti ini ya. Pakainya kompetensi. Nah, oke, sudah kita lihat. Kemudian kita coba lagi ke sini. Oke. Nah, kalau untuk munculkan video di depan seperti ini menggunakan label ya. Menggunakan label. Oke, sekarang kita lihat di grading. Nah, ini di penilaian siswa. Nah, ini adalah PTS. Nah ini penilaian dari siswa ini ya. Ini PTS yang pertama tadi, yang ini PTS yang remedial. Kita coba sortir dalam. Nah ini. Nah jadi siswa ini sudah mendapatkan. Nah ini. Jadi yang di bawah 7 dia harus remedial. Nah jadi siswa Dinda, Haris, semacam ini akan dia harus remedial. Nah ini untuk nilai remedialnya belum ada yang mengerjakan. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kita coba lihat daftar hadir ya. Kita coba lihat daftar hadir, siapa saja yang mengisi daftar hadir. Kita lihat di sini. Ini daftar hadir ya. Daftar hadir kita lihat di sini di report. Nah, bagian report ini kita lihat Aisyah hadir. Kemudian Edo, nah Edo ini hadir tadi. Sela juga hadir. Hadirnya 3-0. Ini bisa kita cetak ya. Cetaknya menggunakan ekspor. Nah ini ekspor, unduh dalam format Excel. Nah ini unduhnya ya. Kemudian kalau untuk nilai ini PTS juga sama. Di bagian ini upaya ini ya. Kita pilih upaya. Nah kemudian kita pilih di bagian hasil. Nah ini hasilnya ya. Hasil dari ujian ini tadi. Nah ini kisaran nilainya. Nah seandainya kita mau download dalam format Excel di sini ya. Nah unduh data. Ada tabel sebagai Microsoft Excel. Unduh saja. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah jelas ya tentang penilaian ini dan apa batasan-batasannya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.